pengertian dari teks pidato itu adalah bentuk komunikasi satu arah yang berupa pengungkapan gagasan, informasi, dan pikiran pembicara tentang suatu hal. Jadi tujuan dari pidato sendiri itu untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mampu untuk berubah menjadi yang lebih baik. Misalnya pidato tentang kebersihan lingkungan atau tentang kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, tentang aksi sosial dan lain-lain. Nah, dampaknya itu dampak yang positif ya tentunya dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita. Ciri teks pidato yang pertama itu adalah memberikan wawasan baru yang dapat menarik perhatian pendengar. Nah, misalnya kalau kita sekarang berada di lingkungan pesantren, ya kita bisa mengedukasi orang-orang di luar sana bahwa kehidupan di pesantren itu sangat menyenangkan loh gitu. Di sini kami juga diajarkan untuk bagaimana kami menuntut ilmu dengan islami yang baik dan benar dan kebersihannya pun juga cukup terjamin seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak tahu tentang dunia pesantren itu kita berikan edukasi, kita berikan wawasan baru seperti itu. Yang kedua menciptakan klimaks atau penutup pidato dengan uraian penting gitu. Pastinya pada kalimat klimaks ini atau kalimat penutup ini diharapkan pesan yang kita sampaikan kepada pendengar itu sampai dan memberikan kesan yang terbaik gitu, memberikan perubahan gitu. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Tentunya dalam kita berpidato itu juga ada tujuannya yang jelas dan tepat pada sasaran gitu. Yang keempat, isi materi harus jelas dan mudah dipahami oleh pendengar. Materi yang disampaikan harus objektif, harus benar-benar real, faktual, dan tidak boleh ada kata-kata yang sifatnya itu opini gitu. Jadi harus kata-kata yang faktual, yang nyata. Yang keenam, berisi uraian mengajak. Jadi sifatnya itu mempersuasi atau mengajak seseorang agar seseorang itu mau mengikuti saran yang sudah kita berikan. Pidato. Yang pertama yaitu membujuk demi keuntungan. Nah, dalam berpidato kita juga harus memperhatikan prinsip. Nah, prinsipnya itu apa? Ya, jadi untung ketika kita menjadi seorang orator atau pembicara atau pidato, melakukan pidato itu ada keuntungan yang kita dapatkan gitu, ada manfaat. Jangan sampai pesan-pesan yang sudah kita keluarkan itu tidak memberikan dampak atau keuntungan untuk pendengar atau untuk kita sendiri seperti itu. Yang kedua, memujuk demi pemenuhan kebutuhan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan juga diperlukan. Yang ketiga, membujuk untuk pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan-pendekatan di sini yang dimaksud bagaimana? Nah, seperti pidato partai-partai politik. Nah, itu menggunakan ini ya. Yang keempat, membujuk demi konsistensi. Dan yang terakhir yaitu membujuk demi perubahan kecil itu tadi sendiri. Persuasi yang pertama itu menggunakan etika yang tepat. Jadi dalam berpidato kita harus menggunakan etika yang tepat, menyesuaikan lingkungan di mana kita berada dengan menggunakan bahasa yang sopan, yang santun, tidak terkesan menggurui dan intonasinya juga harus intonasi yang menyenangkan. Yang kedua, itu menggunakan emosi yang stabil atau tidak menggebu-gebu. Jadi jangan menggunakan terkesan buru-buru gitu. Emosinya harus stabil, tenang gitu. Yang ketiga, menggunakan logika atau ajakan. Nah, jadi ketika kita berpidato menjadi seorang orator itu juga harus menggunakan logika ya kita kedepankan. Tuh. Cara yang terakhir yaitu meyakinkan pendengar itu dengan etika kita, dengan emosi dan logika tadi digabungkan menjadi satu supaya ketiga cara tersebut sampai pada pendengar dengan tepat dan menyenangkan dan berkesan dan memberi manfaat tentunya. Gimana sih caranya menyimpulkan pidato itu? Yang pertama tentunya menentukan hal-hal pokok dulu ya dalam pidato. Kita tulis nih pokok-pokoknya apa. Kemudian yang kedua mendengarkan pidatonya dengan sungguh-sungguh tentu gitu. Jadi ketika ada
orang lain atau guru atau pembicara yang sedang menyampaikan sebuah pidato, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir menyimpulkan isi pidato itu dalam beberapa kalimat, dalam beberapa paragraf gitu supaya kita tahu, oh paragraf 1 intinya seperti ini, paragraf 2, paragraf 3 intinya seperti itu gitu. Tentunya juga menggunakan kalimat yang baik dan benar. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya menggunakan kalimat yang baik dan benar ketika kita menyimpulkan isi pidato? Menyimpulkan teks pidato itu ada ciri-ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Yang pertama itu menggunakan kalimat aktif, yang kedua menggunakan kata tugas, yang ketiga menggunakan kosakata emotif, yang keempat menggunakan kosakata bidang ilmu, yang kelima menggunakan sinonim, dan yang ketujuh ada kata benda abstrak.